Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Apa jadinya jika dua kerajaan terkuat yang menguasai kekuatan vibranium saling berperang satu sama lainnya? Film ini berjudul Black Panther Wakanda Forever yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini disutradarai oleh Ryan Coogler, dibintangi oleh Leticia Wright, Angela Bassett, dan Lupita Nyong'o. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Black Panther Wakanda Forever. Semoga. Kerajaan Wakanda berduka. Raja T'Challa sekarat karena penyakit parah. Shuri, adik T'Challa, berusaha dengan keras membuat ulang herbal berbentuk hati yang sebelumnya sudah musnah untuk menyembuhkan penyakit T'Challa. Namun takdir berkata lain, dia selalu gagal. Sang raja, pemimpin dan pelindung Wakanda, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di hari pemakaman, semua rakyat Wakanda memakai pakaian putih, tanda berkabung. Putri Shuri dan ibunya, Ratu Ramonda, tidak bisa menutupi kesedihan mereka. Semua rakyat Wakanda mengiringi Raja T'Challa, sang Black Panther, menuju peristirahatan terakhirnya. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir. 1 tahun setelah kepergian Raja T'Challa, Ratu Ramonda yang kini menjadi pemimpin Wakanda diundang ke dalam Kongres PBB. Dalam kongres itu, Ratu Ramonda dicecar dari berbagai negara atas keputusannya untuk tidak memberikan vibranium kepada negara lainnya. Padahal sebelumnya, Wakanda sudah berjanji untuk membantu kemajuan teknologi dunia. Seperti yang diketahui, vibranium bisa digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal sehingga sangat diinginkan negara-negara lainnya. Ratu Ramonda dengan tegas menolak memberikan vibranium karena takut akan disalahgunakan oleh negara lain. Dia tahu kalau negara lain menganggap Wakanda sudah lemah karena Black Panther sudah tiada. Terbukti dengan munculnya penyusup ke salah satu pangkalan milik Wakanda. Para penyusup itu mengincar vibranium. Namun Wakanda tidak selemah yang mereka kira. Para penyusup itu mendapat perlawanan dari prajurit Wakanda. Dengan mudah, penyusup itu berhasil dilumpuhkan. Dalam pertemuan ini, Ratu membawa para penyusup yang telah ditangkap ke dalam kongres, membuat perwakilan negara-negara yang ada di sana tidak berkutik. Sang Ratu menambahkan, jika nanti terjadi serangan lagi, maka Wakanda tidak akan segan-segan melakukan serangan balasan. Di suatu tempat di Samudra Atlantik, seseorang ilmuwan Amerika menciptakan alat yang bisa mendeteksi keberadaan vibranium yang terletak di luar Wakanda. Dengan alat itu, mereka mendeteksi adanya vibranium di Samudra Atlantik. Mereka pun mengirim 2 penyelam dengan pakaian khusus untuk menyelam ke dalam laut. Di dalam kapal ada 2 orang yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Tiba-tiba, salah satu penyelam menghilang tanpa jejak. Seorang wanita yang berada di kapal menyuruh penyelam satunya untuk mencari rekannya yang hilang itu. Penyelam itu pun melihat sekitar, tapi tidak menemukan keberadaan temannya. Tiba-tiba penyelam itu histeris, membuat petugas yang ada di kapal kebingungan. Mereka pun akhirnya kehilangan 2 penyelam secara misterius. Di luar kapal, terdengar suara asing seperti nyanyian dari lautan. Tiba-tiba, para awak kapal menceburkan diri mereka ke laut satu persatu. Mereka seperti terhipnotis. 2 orang yang berada di ruang kendali menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan suara aneh itu. Mereka pun memakai headset agar tidak terhipnotis. Saat mereka keluar, mereka terkejut melihat sekelompok makhluk humanoid berwarna biru muncul dari laut. Makhluk itu membunuh salah satu prajurit, membuat seorang wanita berusaha kabur menaiki helikopter. Namun makhluk biru berusaha menghalanginya. Dengan susah payah, wanita itu akhirnya berhasil naik ke helikopter. Namun tiba-tiba, helikopter yang dia tumpangi hilang kendali. Sesuatu membanting pesawat itu jatuh ke dalam laut. Dalam gelapnya malam, terlihat seorang pria yang terbang di atas lautan. Keesokan harinya di kerajaan Wakanda, Ratu Ramonda merasa khawatir dengan keadaan Shuri. Semenjak kepergian kakaknya, gadis itu semakin sibuk dengan penelitiannya. Shuri berusaha menciptakan berbagai macam teknologi untuk kemajuan Wakanda. Ketika Ratu menyuruh Shuri melanjutkan penelitian mengenai herbal berbentuk hati yang bisa membuat Shuri menjadi Black Panther, Shuri menjawab dia sudah tidak tertarik lagi. Tujuan utama Shuri mengembalikan herbal berbentuk hati adalah untuk menyembuhkan kakaknya, bukan untuk merubahnya menjadi Black Panther. Ratu pun hanya bisa pasrah mendengar jawaban putrinya itu.
Ratu lalu mengajak Shuri ke suatu tempat untuk mengenang 1 tahun meninggalnya T'Challa. Malam harinya, mereka pergi ke tepi sungai tanpa ada pengawal ataupun alat komunikasi. Di sana, Ratu Ramonda hendak melakukan sebuah ritual yang membuatnya bisa merasakan kehadiran roh T'Challa. Namun menurut Shuri, hal itu hanyalah halusinasi sang Ratu Belaka. Shuri tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. Ratu pun mengajak Shuri membakar pakaian berkabung, yaitu pakaian yang mereka gunakan saat pemakaman T'Challa. Hal itu menandakan berakhirnya masa berkabung. Tapi Shuri tidak mau melakukannya. Shuri berkata dengan marah, seandainya ada yang mau dia bakar, itu bukanlah pakaian, melainkan seluruh dunia dan orang-orang di dalamnya. Shuri menyalahkan semua orang atas kematian kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Shuri dan ibunya langsung waspada. Mereka terkejut saat melihat dari dalam air muncul seorang pria aneh dengan sayap di kedua kakinya. Pria itu bergerak mendekat, membuat Shuri dan ibunya panik. Ratu pun bertanya siapa pria itu dan bagaimana dia bisa menerobos masuk ke dalam Wakanda yang memiliki penjagaan ketat. Pria itu menjawab kalau rakyatnya memanggilnya Kukulkan, sementara musuh-musuhnya memanggilnya dengan nama Namor. Namor memberitahu kalau militer Amerika berhasil mendeteksi vibranium yang ada di wilayahnya, namun dia berhasil mencegah mereka mengambilnya. Militer Amerika itu menggunakan alat pendeteksi yang diciptakan seorang ilmuwan. Namor meminta bantuan Wakanda untuk mencegah militer Amerika itu kembali ke wilayahnya. Ratu tak percaya begitu saja dengan perkataan Namor. Menurutnya, vibranium hanya ada di Wakanda saja. Tapi Shuri kaget melihat kalung yang dipakai Namor memang terbuat dari vibranium. Di sini Namor menyalahkan T'Challa yang dahulu mengekspos kekuatan vibranium ke dunia luar. Akibatnya, saat ini negara-negara lain memburu vibranium. Namor meminta Wakanda untuk menemukan ilmuwan pencipta alat pendeteksi vibranium dan menyerahkan orang itu kepadanya. Ratu tidak bersedia meladeni permintaan Namor, tapi Namor malah mengancam akan menyerang Wakanda jika permintaannya tidak dituruti. Dia menambahkan kalau jumlah prajuritnya jauh lebih banyak dari jumlah prajurit Wakanda. Sebelum pergi, Namor meninggalkan mesin pendeteksi vibranium di sana. Keesokan harinya, Ratu melakukan rapat dewan. Semalam tidak ada satupun yang mendeteksi kehadiran Namor, baik dari kamera pengawas maupun radar. Salah seorang dewan menyarankan untuk memberikan apa yang Namor minta, yaitu ilmuwan Amerika. Dia takut karena selama ini mereka belum pernah berperang dengan musuh yang juga memiliki vibranium. Terlebih, tak ada Black Panther yang melindungi Wakanda. Tapi menurut M'Baku, pemimpin salah satu klan, dia tidak setuju dengan hal itu karena jika permintaan Namor dituruti, kelak Namor pasti akan datang lagi dan meminta lebih kepada Wakanda. Ratu pun hanya bisa diam mendengar pendapat mereka. Ratu lalu mengunjungi Shuri di dalam laboratoriumnya. Gadis itu sedang mengecek sebuah alat yang ditinggalkan Namor semalam. Ternyata benar, alat itu bisa mendeteksi lokasi keberadaan vibranium. Shuri kagum kepada orang yang menciptakan alat itu, padahal komponen yang ada di dalamnya sebagian adalah barang-barang rongsokan. Sang Panglima Perang Wakanda, Okoye, masih belum bisa percaya kalau ternyata ada vibranium di luar Wakanda. Shuri pun menjelaskan kalau wilayah Wakanda sebagian besar adalah air. Jadi mungkin saja vibranium memang ada di luar sana, namun di dalam lautan yang dalam. Okoye bersedia menjalankan misi untuk menemukan ilmuwan itu, tapi dia butuh Putri Shuri dalam misinya. Tentu saja Ratu menolak, dia tidak mau terjadi apa-apa dengan Shuri. Namun Okoye berpendapat kalau Shuri butuh keluar dari Wakanda untuk menghibur diri setelah kepergian kakaknya. Okoye juga meyakinkan Ratu kalau dia akan menjaga Shuri. Akhirnya Ratu pun setuju. Shuri dan Okoye pergi ke Virginia untuk menemui Everett Ross, seorang agen FBI yang mempunyai hubungan baik dengan Wakanda untuk mencari info tentang ilmuwan pembuat mesin detektor vibranium. Setelah ditemui, Ross malah menuduh Wakanda bertanggung jawab atas insiden di Samudra Atlantik. Okoye pun membantah dan mengatakan kalau Wakanda tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Dia juga tidak tahu siapa pelakunya. Karena merasa pernah berhutang budi pada Shuri dan T'Challa di masa lalu, akhirnya Ross memberitahu mereka siapa orang yang telah menciptakan alat detektor vibranium yang ternyata adalah seorang mahasiswi. Okoye dan Shuri pun bergerak menuju Universitas Cambridge di mana anak itu belajar. Setelah menemukan anak tersebut, Okoye memberitahu Ratu bahwa ilmuwan yang dimaksud adalah seorang mahasiswi. Tentu saja Ratu kaget. Ratu memerintahkan segera membawa anak itu ke dalam Wakanda. Okoye menawarkan untuk berbicara dengan anak itu.
Tapi Shuri melarangnya karena Okoye berpenampilan terlalu mencolok, biar Shuri saja yang menemuinya. Shuri pun berjalan menuju kamar anak itu yang bernama Riri William. Riri langsung mengenali bahwa yang ada di depannya adalah putri Shuri. Riri mengajak Shuri masuk ke dalam kamarnya. Betapa kagetnya Shuri begitu dia tahu ternyata alat itu diciptakan Riri sebagai tugas akhir sekolahnya, bukan untuk dipakai oleh militer. Akhirnya Riri sadar kalau alat ciptaannya membuat dia berada dalam bahaya. Awalnya Riri menolak saat Shuri mengajaknya ke Wakanda. Okoye kemudian datang karena Shuri terlalu lama. Riri berusaha melakukan perlawanan karena dia tidak mau diajak ke Wakanda. Tapi mendengar perkataan Shuri mengenai makhluk bersayap di kaki yang ingin menangkapnya, membuat Riri ketakutan dan setuju untuk ikut pergi ke Wakanda. Sebelum ke Wakanda, mereka menuju garasi tempat Riri tinggal untuk mengambil laptopnya. Tiba-tiba mereka dikepung FBI yang ingin menangkap Riri. Shuri menyarankan untuk berpencar dengan menggunakan mobil dan motor yang ada di garasi. Namun Okoye menolaknya. Dia tidak mau berpisah dengan Shuri. Polisi pun berusaha mendobrak masuk. Shuri dan Okoye sudah berada di mobil, tapi akhirnya Shuri keluar dari dalam mobil lalu menaiki motor. Sementara Riri terbang memakai alat yang dia ciptakan. Adegan kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Suara sirine berbunyi nyaring. Shuri meloncati mobil polisi yang ada di depannya, membuat mobil itu menabrak mobil polisi lainnya. Shuri terus berjalan menghindar, sementara Okoye menabrak mobil polisi yang mengejarnya. Riri yang terbang di atas berhasil menembak drone yang hendak menyerang Shuri. Drone itu pun jatuh tepat di mobil polisi yang menghadang jalan Okoye dan Shuri. Singkat cerita mereka pun berhasil lolos. Saat sedang terbang, tiba-tiba Riri ditarik oleh tali yang tidak diketahui dari mana asalnya. Dia terjatuh membuat Shuri dan Okoye kaget. Tiba-tiba ada yang meledak di bawah mobil Okoye membuat mobil Okoye terbalik. Shuri pun terpental dari motornya. Shuri dan Riri pingsan, tapi Okoye masih bisa sadar. Dia mendekati Shuri dan mengecek sang putri. Beruntung Shuri hanya pingsan. Okoye lalu memotong tali yang menyangkut di armor Riri. Tiba-tiba muncul paus dan 5 makhluk berwarna biru dari dalam air. Salah satu makhluk mengurusi polisi yang ada di sana, sementara 4 lainnya berhadapan dengan Okoye. Okoye menggunakan tombaknya untuk melawan. Jenderal Wakanda itu berhasil melumpuhkan 3 pria berwarna biru. Dia lalu menghampiri makhluk biru lain yang hendak menyerang Riri. Okoye pun kembali mengayunkan tombaknya. Namun pada akhirnya Okoye terpojok. Makhluk biru itu melempar bola ke arah Okoye dan langsung ditangkis menggunakan tombaknya. Namun bola itu malah meledak mengeluarkan gelombang air yang membuat Okoye jatuh ke dalam lautan. Cipratan air membuat Shuri kembali terbangun. Dia lalu menghalangi makhluk biru yang hendak membunuh Riri. Shuri meminta mereka untuk membawanya saja. Mereka pun setuju. Mereka akhirnya membawa Shuri dan Riri ke dalam laut. Singkat cerita, Okoye menjelaskan kejadian sebelumnya di hadapan Ratu dan Dewan Wakanda. Okoye juga berkata bahwa makhluk biru, prajurit Namor, sangatlah kuat. Namun alasan apapun yang diberikan Okoye, Ratu tetap saja marah. Ratu yang emosi mencopot jabatan Okoye sebagai jenderal perang. Meskipun Okoye merasa tidak terima, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi meninggalkan ruangan rapat. Ratu yang merasa putus asa kehilangan putrinya memutuskan untuk menemui Nakia, kekasih T'Challa yang saat ini ada di Haiti. Di hadapan Nakia, Ratu memberitahu kalau Shuri telah diculik. Ratu meminta bantuan Nakia yang telah mengunjungi banyak tempat di berbagai negara. Nakia pasti bisa membantunya menemukan Shuri. Nakia pun bersedia membantu Ratu mencari keberadaan Shuri. Di suatu tempat, Shuri dan Riri terbangun di dalam gua. Riri panik, Shuri berusaha menenangkannya. Mereka lalu didatangi 2 wanita dengan masker berisi air di mulutnya. Mereka menyuruh Shuri untuk berganti pakaian khas suku mereka karena Namor ingin menemuinya. Di tempat lain, Nakia pergi ke semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sana dia menemui seseorang yang kabarnya pernah melihat makhluk aneh di dekat pantai. Awalnya wanita tua itu menolak memberi keterangan. Namun setelah tahu kalau Nakia adalah orang yang baik, wanita itu akhirnya bersedia berbicara dengan Nakia. Di dalam gua, Shuri bertemu dengan Namor setelah memakai pakaian khas suku Namor. Perhatian Shuri tertuju pada sebuah gelang yang berwarna hijau. Namor memberitahu kalau itu adalah gelang peninggalan ibunya. Dia pun mulai bercerita tentang asal-usul keluarganya. Pada tahun 1571 di Yucatan, ibu Namor hanyalah seorang manusia biasa. Namun kaumnya diusir oleh penjajah Portugis yang membawa wabah penyakit. Dewa mereka memberi penglihatan untuk pergi menuju gua yang berisi air. Seorang syaman memeriksa gua itu. Di dalamnya, dia menemukan tanaman aneh yang bercahaya biru.
Dia mengolah tanaman itu dan meminumkannya kepada semua anggota suku. Ibu Namor sedang hamil pada saat itu. Setelah meminum ramuan tanaman biru, semua orang tiba-tiba pingsan. Beberapa saat kemudian, mereka kembali sadar dengan tubuh yang berubah warna menjadi biru. Tiba-tiba mereka tidak bisa bernafas di darat. Mereka pun melompat masuk ke dalam air. Sejak saat itu, mereka tinggal di dalam air. Akibat ramuan biru yang diminum ibunya, Namor lahir di laut dengan sepasang sayap pada kedua kakinya dan telinga yang berbentuk runcing. Saat Namor berusia remaja, sebelum ibunya meninggal, wanita itu meminta dikubur di tanah kelahirannya. Namor pun mengabulkannya. Dia naik ke permukaan bersama beberapa rakyatnya. Dia menyaksikan perbudakan oleh penjajah pada masa itu. Saat para manusia itu melihat Namor, mereka terkejut dengan penampilan Namor yang tidak biasa. Mereka pun mulai menyerang Namor. Namor pun berhasil menghabisi mereka dan lalu menguburkan ibunya di tanah kelahirannya. Sejak saat itu, Namor membenci manusia yang tinggal di daratan. Namor tidak ingin rakyatnya menjadi korban keserakahan manusia darat yang menginginkan vibranium. Karena alasan itulah, Namor ingin membunuh Riri, tapi Shuri pun menolak. Shuri meminta Namor melepaskan Riri, sebagai gantinya Namor bisa menahan Shuri. Namor pun mengajak Shuri melihat kerajaannya. Tapi sebelumnya, Shuri harus berganti kostum agar dia bisa bertahan saat menyelam ke dasar lautan yang dalam nantinya. Shuri dan Namor pun menyelam ke bawah laut menuju ibu kota kerajaan bawah air, Talokan. Tempat itu sangatlah megah. Di sana Shuri melihat kehidupan seperti layaknya kehidupan di daratan. Namor lalu menunjukkan sesuatu yang bersinar. Itu adalah vibranium yang dianggap sebagai matahari oleh rakyat Talokan. Setelah kembali ke dalam gua, Namor memberi Shuri gelang peninggalan ibunya yang terbuat dari daun biru ajaib. Shuri lalu membujuk Namor untuk tidak membunuh Riri. Namun Namor malah menawarkan kesepakatan kepada Wakanda untuk bersama-sama menyerang negara-negara lain. Setelah negara-negara yang menginginkan vibranium sudah musnah, maka Riri akan dibebaskan. Jika Wakanda menolak untuk membantu Namor, maka Riri akan mati dan Namor akan menghancurkan Wakanda. Pembicaraan itu terputus karena ada yang memanggil Namor ke darat. Ternyata yang memanggil Namor adalah Ratu Ramonda. Ratu meminta Namor membebaskan Shuri dan Riri. Jika menolak, Ratu akan memberitahu keberadaan Namor dan kerajaannya kepada dunia. Namor pun balik mengancam, jika Ratu berani melakukan hal itu, maka Shuri akan mati dan Wakanda akan hancur. Saat Namor sedang ada di daratan, di tempat lain, Nakia akhirnya berhasil menemukan lokasi Shuri dan Riri ditahan. Dia menembak salah satu prajurit Talokan dan berhasil menyelamatkan Shuri dan Riri. Begitu Namor kembali ke dalam gua, dia terkejut. Ternyata Ratu menjebaknya supaya Shuri dan Riri bisa diselamatkan. Apalagi dengan terbunuhnya dua rakyat Talokan, membuat Namor semakin murka. Dia pun mengumpulkan rakyatnya untuk bersiap-siap berperang melawan negeri Wakanda. Shuri yang sadar akan datangnya perang, dia menyuruh penjaga untuk memperkuat pertahanan Wakanda, terutama di bagian air. Namun Talokan bergerak dengan begitu cepat. Di saat Wakanda belum siap untuk berperang, Wakanda dihantam air bah. Semua orang pun panik, ledakan air di mana-mana. Tim medis yang seharusnya memberikan bantuan terkena hipnotis. Mereka menjeburkan diri ke dalam air. Shuri pun terbang menggunakan pesawat berusaha menolong dari udara. Prajurit Talokan mulai muncul ke permukaan dan menyerang pasukan Wakanda. Namor akhirnya muncul setelah pertahanan Wakanda terpecah dan menjauh dari istana Ratu. Mbaku yang melihat Namor berusaha menyerangnya, namun Namor jauh lebih kuat. Namor diserbu tembakan dari berbagai arah. Dia menghindar dan terbang melawan pesawat-pesawat itu. Dia memotong bagian pesawat sehingga pesawat kehilangan kendali. Namor pun berhadapan dengan pesawat yang dinaiki Shuri. Shuri berusaha menembakinya, namun Namor malah masuk ke dalam air. Kekuatan Namor meningkat ketika di dalam air, membuat Shuri kesulitan. Namor pun kembali ke permukaan dan menenggelamkan pesawat Shuri. Beruntung Okoye berhasil menyelamatkannya. Namor lalu bergerak menuju istana Ratu. Di sana, dia melihat Ratu dan Riri di balik kaca istana. Ratu bersikeras menyuruh Riri untuk pergi. Tiba-tiba, Namor kembali muncul membawa beberapa bom air dan melemparkannya ke arah Ratu. Bom air itu pun meledak, membuat istana dipenuhi dengan air. Ratu dan Riri pingsan dihantam air yang begitu banyak. Setelah kembali sadar, Ratu berusaha menolong Riri untuk naik ke permukaan. Okoye lalu datang membantu Ratu sementara Nakia menolong Riri. Di luar sana, Namor mengancam, seminggu lagi dia akan kembali ke Wakanda dengan pasukan yang jauh lebih besar. Jika Wakanda menolak membantunya menyerang negara-negara lain, dia akan menghapus Wakanda dari permukaan bumi.
Namor dan pasukannya itu pun kemudian pergi. Di dalam istana, Riri berhasil kembali sadar. Namun Ratu tidak terselamatkan. Ratu pun tewas. Hal ini membuat Shuri semakin terpukul. Setelah pemakaman Ratu, Shuri bertekad untuk balas dendam pada Namor. Bersama dengan Riri, dia mulai melakukan penelitian untuk mencari kelemahan Namor. Riri menyadari kalau Namor akan semakin kuat jika bersentuhan dengan air. Mereka pun mencari cara untuk mengeringkan Namor di daratan. Setiap hari, Shuri dan Riri bekerja keras mengembangkan teknologi dengan otak cerdas mereka. Shuri lalu berusaha mengembalikan herbal berbentuk hati. Kali ini tujuannya adalah untuk merubah dirinya menjadi Black Panther. Namun Shuri masih saja gagal. Di sini, Riri menciptakan armor yang canggih. Shuri lalu teringat dengan gelang milik Namor yang berasal dari tanaman ajaib. Dia pun menggabungkan gelang itu dengan DNA penelitiannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Shuri berhasil menciptakan kembali herbal berbentuk hati. Shuri pun mencetak daun itu dan berhasil. Dengan bantuan Nakia, daun itu diminumkan kepada Shuri. Shuri pun langsung pingsan. Di alam bawah sadar, Shuri bertemu dengan Njedaka. Shuri kaget kenapa dia bertemu dengan roh Njedaka, bukannya roh ibunya atau kakaknya. Njedaka lalu berkata jika Shuri mirip dengan dirinya, yaitu sosok yang penuh dengan kebencian. Shuri pun kembali terbangun. Nakia bertanya siapa yang Shuri temui di dalam mimpi, tapi Shuri hanya diam saja. Akhirnya, Shuri berubah menjadi Black Panther. Rakyat pun bersorak. Shuri dan para tetua kerajaan berdiskusi bagaimana caranya mengalahkan Namor. Mbaku merasa tidak yakin dengan keputusan untuk melawan Namor karena Namor terlalu kuat. Shuri pun mencoba berbicara empat mata dengan Mbaku. Mbaku berpendapat jika mereka membunuh Namor, itu artinya akan terjadi perang abadi antar dua kaum penguasa vibranium. Mendengar hal ini, Shuri tidak takut. Shuri tetap bersikukuh ingin balas dendam atas kematian ibunya. Keesokan harinya, pasukan Wakanda pun bersiap melakukan serangan balasan. Sebelum berangkat, Nakia berkata jika perang ini bertujuan hanya untuk balas dendam, meskipun mereka menang, hal itu tidak akan menutup kekosongan hati Shuri. Justru akan semakin menghancurkan Shuri. Namun Shuri tidak peduli, dia tetap akan pergi berperang. Di Samudra Atlantik, Namor mendeteksi adanya alat yang bisa mendeteksi vibranium di laut. Setelah diperiksa ternyata itu adalah jebakan yang dipasang pasukan Wakanda. Mereka pun terpaksa keluar ke permukaan. Di atas laut, Shuri dan pasukannya sudah menunggu dengan kapal yang sangat besar. Namor yang bisa terbang segera melayang untuk menghancurkan dua pesawat tempur milik Wakanda. Namor melemparnya ke arah kapal Wakanda. Riri dengan armornya melawan Namor di udara, sementara di darat, Shuri dan yang lain terlibat baku hantam dengan prajurit Talokan. Mereka berusaha mencegah prajurit Talokan naik ke atas perahu. Riri lalu memerintahkan menembak Namor dengan pesawat tempur yang masih tersisa. Namor berhasil menghindari serangan, namun Riri menembaknya membuatnya masuk ke dalam salah satu pesawat tempur Wakanda. Riri memberitahu semua orang bahwa Namor sudah ditangkap. Shuri pun bergegas terbang menuju pesawat itu dan mengaktifkan ruang penguapan. Pada dasarnya Namor adalah makhluk air, jadi dia tidak bisa bertahan lama di daratan. Namor akan melemah jika air di tubuhnya telah habis. Sementara di kapal, pasukan Talokan membawa bom-bom air diarahkan ke kapal Wakanda. Bom-bom air itu pun meledak mengguncang kapal. Prajurit Wakanda pun berjatuhan dan langsung diserang prajurit Talokan. Saat itulah, Okoye datang dengan mengenakan armor buatan Shuri. Armor itu memungkinkan mereka untuk terbang dan berenang di air. Di dalam pesawat, Namor berusaha untuk menghancurkan ruang penguapan menggunakan tombaknya. Shuri pun mengarahkan pesawat menuju ke daratan. Belum sampai di daratan, Namor berhasil menghancurkan pesawat. Mereka yang ada di dalamnya pun terlempar ke pantai. Di tengah laut, Wakanda dan Talokan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk saling menyerang. Pada akhirnya, prajurit Talokan berhasil naik ke kapal. Mereka berencana untuk menenggelamkan kapal itu. Namun prajurit Wakanda masih memberikan perlawanan. Meskipun kalah jumlah, Wakanda belum menyerah. Di pantai, Shuri kembali sadar. Dia langsung diserang Namor. Shuri dibawa terbang tinggi lalu kemudian dijatuhkan. Di pertarungan ini Shuri berhasil mematahkan sayap di kaki Namor. Shuri dan Namor melakukan pertempuran sengit hingga akhirnya Shuri pun terpojok. Di tengah lautan, Wakanda yang kalah jumlah akhirnya berhasil dikepung oleh Talokan. Rakyat Wakanda berharap Shuri bisa mengalahkan Namor. Di pantai, Namor berhasil menusuk Shuri di perutnya. Namor lalu berjalan menuju laut dengan semboyongan, sementara Shuri menahan rasa sakit.
Dengan sisa-sisa tenaganya, Shuri memotong tombak itu dan melepaskan sisa tombak dari tubuhnya. Shuri mengejar Namor. Shuri menyilangkan kedua tangannya membuat bagian pesawat yang ada di belakang Namor meledak membakar punggung Namor. Shuri mengacungkan tombak ke arah Namor yang sudah tak berdaya dan tergeletak di pasir. Tiba-tiba Shuri teringat dengan ibunya. Shuri juga teringat kehidupan masyarakat Wakanda dan warga Talokan. Tiba-tiba bayangan Ratu Ramonda muncul dan menyuruh Shuri untuk menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Shuri pun menyuruh Namor untuk menyerah. Wakanda akan menjadi aliansi Talokan dan menjaga rahasia Talokan dari dunia luar. Namor pun akhirnya menyerah. Di tengah lautan, pasukan Wakanda semakin terdesak oleh prajurit Talokan. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh datangnya pesawat yang membawa Shuri dan Namor. Namor menyuruh rakyat Talokan untuk pulang karena peperangan telah usai. Singkat cerita, Wakanda kembali damai. Shuri pun menanam daun ajaib yang telah dia ciptakan kembali. Shuri lalu memberi hadiah kepada Riri yang telah membantunya. Di kerajaan Talokan, salah satu prajurit tidak setuju jika Namor harus tunduk pada Wakanda. Namor pun memberitahu kalau negara-negara di luar sana masih mengincar vibranium milik Wakanda. Cepat atau lambat negara-negara itu akan menghancurkan Wakanda. Saat itulah Talokan akan muncul sebagai sekutu Wakanda. Bersama-sama mereka akan menghancurkan negara-negara serakah yang ada di muka bumi. Di tempat lain, Shuri menemui Nakia. Shuri membakar kostum yang dia pakai di pemakaman kakak dan ibunya sebagai simbol Shuri telah merelakan mereka pergi. Nakia lalu mendekati Shuri, memperkenalkan bocah kecil yang bernama Tosan. Itu adalah anak dari T'Challa, kakak Shuri yang telah tewas. Anak itu adalah alasan kenapa Nakia pergi dari Wakanda. Nakia merahasiakan keberadaan anak itu dari siapapun. Dan berakhirlah alur cerita film Black Panther ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah memberikan gelang peninggalan ibu kepada orang asing. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!